Tanah Jawa, inilah negerinya para nabi yang telah terkubur oleh sejarah, bahkan oleh mereka yang menamakan dirinya sebagai penganut kejawen. Dari hasil riset peneliti muda yang tergabung dalam tim studi sains Al-Quran, sebagaimana dipublikasikan di situs internet, di mana mereka telah menyelenggarakan ekspedisi menjelajah negeri para nabi, mereka telah menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ada di Jawa Tengah. Sedangkan situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur, di mana di daerah itu terdapat kembaran Gunung Ararat di Turki, yaitu gunung tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Dan fosil perahu ini setelah diteliti oleh arkeolog dari Belanda yang menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur. Dan kayunya hanya terdapat di Pulau Jawa saja. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotop C14, ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim, dan tempat tinggalnya di tanah Pulau Jawa. Fakta ini tentu memerlukan kajian yang lebih lanjut dan mendalam, apakah benar fosil perahu tersebut adalah fosil dari perahu Nabi Nuh atau tidak. Majalah Times edisi 1 Februari 2010, memuat pernyataan dari Raphael Greenberg, dia adalah seorang dosen di Universitas Tel Aviv, Israel. Ia mengatakan, bahwa secara teori, seharusnya Anda sudah mendapatkan sesuatu hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu. Tapi nyatanya setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun, tidak ada hasil apapun yang memuaskan. Majalah Times menyebutkan, dalam 4 tahun terakhir, berbagai organisasi Yahudi ekstrim sudah mengepung kota Yerusalem untuk melakukan penggalian bawah tanah di sekitar dan di bawah Masjidil Aqsa, termasuk organisasi Eilat, yang juga fokus bekerja untuk mendirikan pemukiman imigran Yahudi di Yerusalem. Selain itu, juga lembaga Air David yang fokus untuk melakukan penggalian di Siloan. Menurut Profesor Vince Klein asal Israel, yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv, mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem telah mencampur adukan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Eilat meyakini bahwa dogma agama telah ada peninggalan sejarah Daud di sana, tapi sampai sekarang tak pernah ditemukan. Selain itu, Profesor Yone Mazarahi, yang juga pakar arkeologi Israel mengatakan, Eilat tidak menemukan apapun dari penggaliannya. Bahkan sekedar pangtulisan selamat datang di Istana Daud saja juga tidak ditemukan. Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks yang dianggap suci oleh mereka sebagai panduan penggalian. Dari fakta-fakta tadi, bisa saja kita ambil kesimpulan bahwa Bani Jawi atau suku-suku yang ada di Nusantara ini adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan yaitu The Promised Land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedangkan Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia sekarang ini adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena dulunya mendustakan Nabi Musa. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina sebenarnya adalah Yahudi produk rekayasa, maksudnya adalah Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar. Yaitu hasil kawin campur dari Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal, dan saat ini posisinya menjadi mayoritas di negara Israel. Klaim atas Yerusalem sebenarnya sebuah kekeliruan yang sangat disengaja, padahal Yerusalem, atau Temple of Solomon, dan tabut yang mereka cari selama ribuan tahun berada di tanah Jawa, yaitu Candi Borobudur dan negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, tabut mempunyai arti kode rahasia kerajaan, yang disimpan oleh Nabi Daud. Dan saat ini, tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya yaitu Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, artinya yaitu kode atau rahasia. Dengan demikian, bahwa rahasia jejak para nabi akan segera terkuak setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman, yang dipuslekan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebagian besar umat Islam saat ini terkecoh oleh keyakinan, bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi. Dan Yerusalem adalah kota suci umat Islam ketiga setelah Makkah dan Madinah, hal ini karena umat Islam banyak terpengaruh hadis-hadis Israiliyat, khususnya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad.
Perlu ekstra hati-hati dalam mengutip hadis tentang Isra Mi'raj, karena sebagian besar adalah hadis palsu, dan dibuat oleh kaum munafik dari kalangan Bani Israel. Para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Israiliyat. Karena hadis-hadis inilah umat Islam di luar Palestina terseret dalam permusuhan dengan Israel, dan menjadikan Yerusalem sebagai kota suci ketiga umat Islam. Padahal waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, apa yang disebut Masjidil Aqsa sebenarnya adalah gereja, dan waktu itu Yerusalem masih dikuasai oleh Imperium Roma. Kalau waktu itu dikatakan Nabi menjadi imam sholat berjamaah dengan para nabi. Pertanyaannya adalah, sholat apakah gerangan? Sementara dalam hadis-hadis Israiliyat tersebut dikatakan, Isra Mi'raj dalam rangka menjemput perintah sholat 5 waktu sebagai hasil transaksi antara Rasul dengan Allah. Dan dengan Nabi Musa sebagai konsultannya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harus Nabi Musa yang menjadi rujukan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj? Inilah cerdasnya Bani Israel yang telah berhasil menusuk jantung akidah umat Islam, melalui hadis-hadis palsunya, hingga umat Islam terpecah belah. Dan energi terkuras habis karena terseret dalam pusaran antara konflik Israel dan Palestina. Sementara itu, Bani Israel karena ketekunannya telah berhasil menguasai dunia melalui infiltrasi ke segenap lini kehidupan umat manusia di dunia ini. Dalam Al-Quran dikatakan, bahwa ulama-ulama atau ilmuwan Bani Israel mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Saat ini fokus mereka adalah Indonesia, khususnya Tanah Jawa. Mengapa kok Jawa? Ada apa dengan Jawa? Kenapa bukan tanah Kalimantan atau tanah Sumatera saja? Cobalah kita mengambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud dalam teknologi peleburan besi, dan manajemen pengelolaan gunung yang diwariskan di Tanah Jawa. Dan banyak juga meninggalkan bangunan-bangunan misteri, seperti Candi Borobudur, piramida-piramida Mesir, dan piramida Aztec. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah 3 sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Ratu Bilqis, yang masing-masing diberi kelebihan oleh Allah. Sampai saat ini, negeri kita adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi gunung berapi. Dan deposit besi titanium yang tidak terbatas banyaknya, yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan senjata, khususnya keris. Dan besi titanium ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat ruang angkasa. Dan saat ini, di sekitar Candi Borobudur sedang dipersiapkan berdirinya Universitas Nuklir yang akan mempersiapkan desain dan pembuatan pesawat piring terbang oleh tim SSQ. Hanya dengan menguasai teknologi pesawat piring terbang, umat Islam bakal mampu mengalahkan Zionis Israel. Dan para pendukungnya yang cenderung semakin destruktif di muka bumi ini. Yahudi memang hanya bisa dikalahkan oleh Yahudi yang beriman, karena memang kecerdasan dan ilmunya juga sepadan. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan skala dunia yang secara tersembunyi berafiliasi dengan Israel. Dan berlomba-lomba mengajukan izin untuk mendirikan pabrik peleburan besi titanium di pantai selatan Jawa. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sebagian besar juga milik orang Yahudi. Baik Yahudi Eropa maupun Amerika sudah malang melintang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. Sepertinya mereka akan mengembalikan penjajahan ala VOC tempo dulu. VOC adalah perusahaan milik Yahudi Belanda yang berhasil menjajah Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.